رسول الله يا حبيب الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah sekalian, rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an pada surah Al-Infitar ayat yang ketiga. Wa izal qubur bu'sirat alimat nafsun ma qaddamat wa akharat. Ketika manusia nanti dibongkar dari alam kuburnya, maka saat itu akan ditampakkan, akan diperlihatkan oleh Allah semua amal perbuatannya waktu hidup di alam dunia, yang baik maupun yang buruk. Apakah begitu mudahnya bagi Allah? Karena orang hidup di alam dunia tidak sama ukurannya. Ada yang baru 35 tahun diambil oleh Allah. Ada yang sudah 50 tahun baru diwafatkan oleh Allah. Bahkan ada juga yang lebih daripada 100 tahun ada yang diwafatkan oleh Allah. Bahkan kalau kita baca di dalam Al-Quran, Nabi Nuh alaihi salam hidup di alam dunia 950 tahun. Dan tidak sama umur manusia hidup di alam dunia. Perbuatannya setiap orang itu pasti akan banyak. Amal ibadah maupun amal kejahatannya bertumpuk-tumpuk. Tapi bagaimana Allah itu menampakkan semua amal itu? Ternyata Allah begitu sangat mudahnya untuk menampakkan semua amal perbuatan manusia. Jangankan Allah, sekarang manusia ini direkam sekarang, direkam. Kita akan mengetahui bagaimana perbuatan kita, bagaimana ucapan kita, bagaimana gerak-gerik kita akan direkam. Dan kita bisa melihat 10, 20, 30 tahun yang akan datang, kalau rekaman ini masih ada, pasti akan bisa kelihatan. Mudanya Adi begitu sangat cakepnya misalnya. Kan yang megang milik Abi, yang megang milik Abi. Kalau manusia aja begitu sangat mudahnya menciptakan itu dan akan menampakkan semuanya, bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala? Makanya wa izal qubur bu'sirat, ketika manusia itu dibangkitkan dari alam kuburnya, nanti akan ditampakkan. Kalau begitu ucapan perbuatan kita semuanya yang baik maupun yang buruknya nanti akan ditampakkan oleh Allah. Betul. Kecuali kalau keburukan itu bisa kita hapus ketika kita masih hidup di alam dunia. Bagaimana menghapusnya? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an. Hadis Nabi menerangkan, seperti misalnya al-hasanatu yudhibnas sayyi'at. Kebaikan itu bisa menghapus keburukan. Kata Imam Al-Ghazali bahwa penghapusan dosa ini itu yang sejenis. Yang sejenis. Sadar ataupun tidak sadar, kita ini manusia biasa yang banyak melakukan kesalahan. Tidak mungkin di antara kita ini ada orang yang bersih, yang suci dari perbuatan dosa. Tidak ada. Benarkah kira-kira? Dan semua arkan kita, semua anggota tubuh kita mungkin pernah melakukan kesalahan itu. Maka kata Imam Ghazali, untuk menghapus kesalahan-kesalahan itu dengan yang sejenis perbuatan amal kebaikan. Misalnya mulut itu banyak mengeluarkan kata-kata yang salah, misal mencaci maki orang, misal
ghibah, membicarakan aib-aib orang, itu kan sesuatu yang salah. Dampaknya ketika kita berbohong, ketika kita memfitnah, ketika kita membicarakan aib-aib orang, dampaknya adalah mulut ini, lisan ini begitu sulitnya diajak untuk melakukan kebaikan. Seperti misalnya membaca Al-Quran, berat karena di lisannya banyak dosa, di lisannya banyak kesalahan. Nah, untuk menghapus dosa-dosa di lisan itu, kata Imam Ghazali, harus yang sejenis. Berarti yang diucapkan dari lisan merupakan satu kebaikan, bisa menggugurkan kesalahan yang ada pada lisan itu. Misalnya kita membaca Al-Quran, itu berarti akan menghapus dosa-dosa yang ada pada lisan kita. Dihapus tuh, dan kelihatan nanti berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi, siapa orang yang membaca kalimat tauhid, laknya dipanjangkan 40.000 dosa diampuni. Laknya dipanjangkan. La ilaha illallah, 40.000 dosa diampuni. Tentunya dosa-dosa yang kecil, seperti dosa tadi, ya, berkata yang kurang pantas, atau dari mata kita melakukan perbuatan salah, melihat yang bukan haknya, itu akan berguguran dengan mengucapkan kalimat. Tapi ada di dalam hatinya ketika mengucapkan kalimat tauhid, mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Panjangkan laknya, di dalam hatinya mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala, mengagungkan Allah. 40.000 dosa akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mata berguguran dosa kita kalau mata melihat Al-Quran, memandang orang yang alim, memandang Ka'bah, itu akan menggugurkan dosa-dosa dari mata. Kata Imam Ghazali sejenis, karena yang dilihat dari mata, maka akan menghapus dosa mata itu dengan mata melakukan kebaikan. Kaki dilangkahkan ke tempat-tempat yang tidak pantas, ke tempat-tempat maksiat, maka dari kaki itu akan berguguran dosa. Kalau sekarang kaki ini dilangkahkan kemana? Ke majlis taklim, ke masjid, ke musola, itu akan bergugurkan dosa. Kata Nabi, siapa orang yang melangkah ke masjid, ke majlis taklim, kaki kanannya mengangkat derajat, kaki kirinya akan menggugurkan dosa-dosanya. Makanya tadi Abi dari rumah jalan kaki ke sini. Emang apa Abi jalan menggugurkan dosa? Enggak ada yang jemput. Insya